Seorang wanita cantik di Bogor ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu apartemen. Ternyata pelakunya adalah mantan pacarnya sendiri, padahal selama ini mereka berhubungan baik. Ternyata di balik pertemanan mereka salah satunya masih cemburu. Tepatnya di tanggal 11 Desember 2023 sore hari, seorang petugas apartemen mengecek salah satu kamar untuk dibersihkan. Namun ternyata di lorong tersebut dirinya mencium satu bau yang menyengat, dirinya pun mencari sumber bau tersebut. Bau itu bersumber dari salah satu kamar yang sudah terkunci, mengeluarkan bau tersebut hingga akhirnya dirinya membuka dengan master kunci. Betapa kaget saat dirinya mencari sumber bau tersebut, ditemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa di bawah kasur ditutupi selimut. Pegawai tersebut langsung melaporkan kepada atasan dan tak lama melapor kepada pihak yang berwajib. Mendengar laporan tersebut, pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki dan menemukan sesosok jasad wanita di bawah kasur ditutupi selimut tanpa busana. Akhirnya jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil dari otopsi sendiri ternyata wanita tersebut mendapatkan banyak tikaman dan juga mendapatkan tindakan kekerasan. Polisi pun langsung interogasi para petugas hotel dan mengecek siapa terakhir yang menyewa kamar tersebut. Bahkan pihak yang berwajib mengecek CCTV. Saat itu terlihat korban check-in di hari Kamis, rambut panjang dengan seorang lelaki memakai motor. Namun saat itu polisi bingung karena jasad yang ditemukan wanita berambut pendek. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, bahkan tak lama pihak kepolisian mendapatkan laporan kehilangan dari seorang keluarga. Seorang wanita bernama Nindi Putri Marifa berusia 19 tahun diberitakan hilang oleh keluarga dan kini tengah dicari. Polisi pun menghubungi pihak keluarga untuk memastikan korban tersebut adalah Nindi atau bukan. Tak lama pihak keluarga pun datang ke rumah sakit untuk melihat jasad yang ditemukan. Sontak saja kaget ternyata memang benar jasad yang ditemukan adalah jasad Nindi. Untuk lebih memastikan identifikasi sidik jari dan ternyata memang benar jasad tersebut adalah Nindi. Usai dilakukan otopsi, jasad Nindi sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Saat itu pihak kepolisian langsung interogasi keluarga Nindi. Nindi sendiri sudah hilang menurut keluarga 4 hari lalu. Kini keluarga berharap pelaku bisa segera diamankan, bahkan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Nindi sendiri adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Selama ini Nindi tinggal dengan orang tuanya di Desa Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Dikenal sebagai wanita baik, pintar, ramah, temannya banyak, bahkan tak pernah ada masalah. Nindi pun memang tak ada musuh. Keluarga merasa Nindi memang tengah marah kepada keluarganya. Sudah beberapa hari ini Nindi meminta handphone baru karena handphonenya rusak, namun keluarga belum bisa membelikan. Hingga saat Nindi akan menginap di rumah temannya, keluarga pun membiarkan. Saat itu Nindi pergi ke kampus dengan motornya. Hari itu berjalan seperti biasa. Tiba-tiba sang mama mendapatkan telepon dari Nindi yang mengaku dirinya akan menginap di rumah temannya. Tanpa pikir panjang, sang ibu pun mengizinkan Nindi menginap di rumah salah satu temannya. Namun keesokan harinya Nindi tak pulang hingga membuat keluarga khawatir. Keluarga pun langsung menelpon teman-teman Nindi. Lebih dikagetkan lagi, Nindi mengaku menginap di rumah temannya, namun sang teman mengungkapkan tak ada Nindi di rumah. Mencari Nindi kemana-mana hingga keluarga pun mencari Nindi di sosial media dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Bahkan saat itu pun keluarga Nindi sempat bertanya kepada mantan pacar Nindi, Davis, yang mengaku tak tahu keberadaan Nindi dan sudah lama tak komunikasi dengan Nindi. Pasca sudah menanyai keluarga Nindi, pihak yang berwajib menanyai sahabat-sahabat Nindi. Menurut sahabat Nindi, memang Nindi kini tengah dekat lagi dengan mantan pacarnya yaitu Davis. Nindi sendiri berpacaran dengan Davis waktu SMA, hubungan mereka putus nyambung. Namun saat Nindi memutuskan untuk berkuliah di keperawatan sementara Davis bekerja, hubungannya pun putus. Meski putus, keduanya pun masih berkomunikasi dan berteman biasa saja. Lama-lama nampaknya Davis masih menendam rasa kepada Nindi dan mendekati Nindi kembali. Bahkan Davis pun cemburu saat ada lelaki yang mendekati Nindi. Setelah pihak yang berwajib menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti, ternyata pelakunya diduga satu orang bernama Davis, mantan pacar Nindi sendiri. Davis pun diamankan dan diinterogasi hingga akhirnya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Dilakukan sendiri bahkan direncanakan, alasannya sakit hati kepada Nindi. Saat itu di Kamis malam mereka bertemu di salah satu kafe. Keduanya pun pulang tak lama ke apartemen Icon Bogor. Saat itu tiba jam 9 malam. Mereka berencana istirahat, mereka pun tak ada berencana untuk menginap. Namun setelah mengobrol lama-lama, akhirnya keduanya capek dan memutuskan untuk menginap. Saat menjelang subuh, Davis bangun dan kemudian mandi. Tak lama Nindi pun bangun. Tak lama setelah Davis, Nindi pun mandi. Keduanya pun kembali ke kasur dan ngobrol bersama. Namun entah apa yang terjadi, kemudian Davis mengeluarkan senjata tajam dan menikam beberapa kali. Nindi sendiri sempat kaget bahkan ingin melakukan perlawanan namun tak bisa.
mendapatkan tikaman beberapa kali hingga akhirnya Nindi tak bernyawa. Depis bahkan saat itu memangkas rambut Nindi menjadi pendek demi menyamarkan siapa jasad korban saat ditemukan. Menyembunyikan Nindi di bawah kasur dan ditutup selimut, Depis sendiri kabur dan akhirnya diamankan pihak yang berwajib. Depis sendiri mengaku dirinya masih cinta Nindi, namun banyaknya alasan Nindi menerima cinta Depis hingga membuat dirinya kesal. Bahkan beberapa kali kerap Depis melihat Nindi didekati banyak lelaki. Depis sendiri diamankan dan siap menjalani persidangan, bahkan dirinya terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Keluarga dari Nindi pun tak menyangka Depis yang dikira baik sahabat Nindi bahkan mantan pacar Nindi yang masih berteman, namun ternyata tega melakukan ini kepada Nindi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.